Diberkati Tuhan. Haleluya, pujian sangat luar biasa. Ya, kita percaya bahwa Allah tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Ya, Tuhan selalu mendengar ketika kita berdoa. Tuhan selalu mendengar ya ketika kita memuji dan menyembah. Karena Tuhan hanya sejauh doa kita. Ya, amin, haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, selalu bersyukur. Ya, kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Semua sudah hafal? Kita gemakan bersama-sama ya, kita hidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan bagi saya. Sekali lagi bagi saya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini rasanya berat ya. Suruh mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala keadaan. Wow, berat banget saudara. Tetapi ini satu perintah. Perintah yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Ya. Saudara mendapatkan perintah dari majikan, dilakukan? Iya, ada hujan, ayo ke pasar. Oh tidak, berat ini. Ya, ada badai, ayo jemput anak. Oh enggak, resiko nih. Ya. Kalau sama manusia aja kita taat, apalagi kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita lagi happy, mengucap syukur gampang saudara ya. Habis gajian, oh haleluya. Biasanya gajian tanggal 5, hari ini tanggal 1 sudah, oh digaji, haleluya. Atau mungkin dapat kue dari teman. Gampang kita, haleluya. Saya dikerumuni oleh orang-orang baik. Ya, kita mendapatkan sesuatu yang enak-enak, kita katakan haleluya. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi satu masalah? Apakah kita bisa berkata haleluya? Mulai hari ini, ayo kita tantang diri kita. Apapun terjadi, saya akan katakan haleluya. Sekali lagi, apapun terjadi, saya akan katakan haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kita sudah enggak asing ya berita-berita di televisi bagaimana tentang erupsi Gunung Semeru. Kalau kita cuma lihat enggak tahu kondisi, sepintas lalu. Tapi kalau saudara menyaksikan, kebetulan rumah saya itu di lerengnya Semeru, saudara. Ya. Jadi setiap hari saya telepon, tanya berita-berita. Ya, kalau daerah saya masih aman, masih hanya hujan abu. Waktu itu gelap gulita memang, saudara. Tetapi ada kerabat saya yang ada di daerah tempat bencana. Wow, ceritanya mengerikan, saudara. Bagaimana ketika ada kegelapan, terus ada dentuman, mereka lari. Nggak sempat bawa apa-apa. Tapi yang mereka bawa handphone pasti. Saya tanya, kamu gimana? Apa yang kamu bawa? HP aja kak. HP? Kok nggak lupa HP? Nggak tahu lu HP ini nggak pernah lupa. Tapi ya anak aja lupa loh. Ada yang lari anaknya ditinggal, saudara. Tapi sama HP kok nggak lupa. Saya tanya, gimana skincare-mu kamu bawa? Boro-boro bawa skincare kak. Saya lari itu ada kresek merah, nggak tahu itu bekas apa, saya pakai tutup kepala saya. Kenapa? Karena debu, ya abu luar biasa. Dia lari menyelamatkan diri, lupa anak, lupa bojo, lupa segalanya, tapi nggak lupa HP, saudara. Ya. Dalam kondisi seperti ini, bisakah mengucap syukur? Wow, susah. Bagaimana mau mengucap syukur? Ya, setelah kembali ke kampung, rumah sudah rata dengan tanah. Ada beberapa keluarga yang belum ditemukan. Teman saya baru ditemukan kemarin, saudara. Ya, dia ngambil pasir, ngapain istrinya kok ikut gitu loh. Biasanya suaminya ngambil pasir sendiri, ya di situ kan ada tambang pasir ya, mata pencaharian mereka. Nah, istrinya itu loh kok ikut, saudara. Ikut ke situ. Akhirnya begitu terjadi erupsi,
Ya, dia nggak bisa melarikan diri, dia masuk mobil, mobilnya udah nggak bisa jalan karena banyak lumpur. Dua-duanya terjebak di dalam truk. Ya, jadi dia mati bersama di dalam truk, ya, di dalam kondisi kalau kena abu langsung mati, oke mati, tapi ini tertutup sudah di dalam mobil. Betapa pengapnya saya itu membayangkan bagaimana dia berjuang, ya, nggak ada oksigen, kondisi panas kayak gitu. Ya, kalau sudah langsung mati plek, ya udah mati, masih nggak rasain sakit. Tapi saya melihat bagaimana yang dia rasakan. Ya, mereka harus mati berdua. Banyak, ada sekitar 200 truk yang belum ketemu. Tertimbun, saudara. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, apa bisa mengucap syukur? Ya, jadi kalau saudara menghadapi masalah-masalah kecil hari ini, masalah utang kek, masalah bojo dibawa orang kek, masalah pekerjaan gagal kek, jangan terlalu dipikirkan, saudara. Coba pikirkan yang seperti itu loh. Ya, apa yang saudara hadapi dan saya tidak seberat apa yang mereka hadapi. Karena itu mari hari ini kita mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan beri pada kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa sih Tuhan kok meminta kita terus mengucap syukur dalam segala kondisi? Apa Tuhan nggak tahu nih betapa nyeseknya hidup saya? Apa Tuhan nggak tahu nih betapa kecewanya hidup saya? Betapa beratnya hidup saya? Tapi kenapa sih Tuhan kok meminta kita tetap mengucap syukur? Pasti ada alasannya, saudara. Ya, saudara nggak akan menyuruh anak saudara pergi ke warung beli gula kalau nggak ngasih duit. Ya, nggak mungkin toh. Dok, kamu beli gula sana, uangnya mana? Nggak uang-uangan, beli sana. Nggak mungkin kan? Loh, orang tua saja mengerti, apalagi Tuhan kita. Kalau Tuhan memerintahkan kepada saudara dan saya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan, pasti ada alasannya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur? Menghadapi berbagai macam pencobaan. Ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai. Amin. Amin. Iya, kenapa? Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan terjadi, enggak melampaui batas. Ya, tidak melampaui batas kekuatan kita. Tuhan tahu ukurannya, saudara. Ya, kita sebagai orang tua enggak mungkin menyuruh anak kita yang umur 10 tahun mengangkat beban 1 kuintal. Ya, apalagi Tuhan kita. Ya, pencobaan biasa. Ya, enggak mungkin anak SD dikasih soal SMA. Ya, tapi anehnya banyak sekarang rakyat, ya, masyarakat awam mikir no politik. Betul? Ikut-ikut mikirin politik, ikut-ikut mikirin pemerintah, mengkritik segala macam. Loh, emangnya siapa sih kita? Enggak mampu, saudara. Itu sudah bagian mereka. Ya, bagian kita rakyat nggak usah ikut-ikutan. Wow, politik-politikan sampai di Facebook berantem gara-gara politik, saudara. Kemarin ada ketentuan apa bahwa kita mau nambah kontrak harus minta izin. Wah, rame kan di Facebook. Ada yang menghujat Pak Lurah. Lah emang Pak Lurah salah apa? Untung aku duduk bojone Pak Lurah. Semua menghujat Pak Lurah. Enak itu. Pak Lurah dapat duit gini. Semua menghujat Pak Lurah. Saya bingung. Emang salahnya apa sih Pak Lurah? Enggak tahu apa-apa, dihujat banyak TKW, saudara. Ya, kita tahu pemerintah itu bukan orang bodoh, saudara. Kalau membuat kebijakan pasti ada alasan. Nah, kita enggak ngerti. Kalau enggak sesuai dengan keinginan kita, tolak. Wah, demo. Lu ngapain? Pasti ada alasan. Alasan pertama kenapa? Karena banyak mbak-mbak itu yang kena ilmunya Bang Thoyib. Pergi ke Hongkong nggak pulang-pulang. Ya, akhirnya suami-suami mungkin demo, saudara ya.
Istriku 10 tahun, 20 tahun nggak pulang. Makanya ada kebijakan mau tambah kontrak harus minta tanda tangan suami. Tunduklah pada suami. Saya percaya orang-orang di dalam Tuhan tidak akan demo. Iya, karena ada perintah Tuhan tunduk pada suami. Kalau suami minta pulang, yo. Loh. Ya, haleluya, saudara dikasih Tuhan. Nah, kita dikasih Tuhan kemampuan. Ya, untuk memikirkan sesuai dengan kemampuan kita. Gak usah ikut-ikutan mikirin apa pemerintah, utangi pemerintah piro saiki, emang kamu mau nyaur? Ya, nah, kenapa sih pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita? Ya karena kita masih di dunia, saudara. Kalau kita sudah di surga nggak ada pencobaan, nggak ada utang, nggak ada segala macam. Karena kita masih di dunia, maka kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi pencobaan untuk apa? Memurnikan. Tadi kita dengar ya, hari ini kita itu akan dipisahkan, ya, harus memisahkan diri dari dosa. Karena dosa tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan, kita harus mau disucikan, kita harus mau dimurnikan. Nah, ujian-ujian pencobaan hidup ini tujuannya adalah memurnikan kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Apa? Kita cari tahu Tuhan kenapa ya masalah ini terjadi dalam kehidupan saya. Apa yang Tuhan mau murnikan dari hidup saya? Yang tahu saudara, saya enggak tahu. Karena pikiran, perbuatan itu yang ngontrol pikiran kita. Kalau mungkin mulut kita lagi nyinyir-nyinyir, Tuhan mau di surga tidak ada orang nyinyir. Karena kamu akan diperhadapkan satu masalah supaya menyadari, supaya kita berhenti nyinyir. Ya. Mungkin kita punya satu sikap yang enggak sepantasnya sebagai anak Tuhan bersikap. Ya, kita sudah melanggar aturan-aturan. Di surga enggak bisa kayak gitu. Karena Tuhan mau saudara dan saya nanti naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan, maka saudara dikikis. Saudara dan saya akan menghadapi proses demi proses. Jadi jangan jadikan pencobaan itu sebagai musibah. Tetapi ini adalah cara Tuhan untuk memurnikan kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi kemuliaannya buat Tuhan, saudara. Nah, kita akan baca di dalam Yohanes 15 ayat 2. Kita baca ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya sangat terberkati apa yang dituliskan Kak Yopa ya. Tuhan terima kita apa adanya. Ya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Paham ya? Semerah kirmisi sekalipun dosa kita. Ke dalam jurang sekalipun kehidupan kita. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan terima kok kita apa adanya. Ya. Semerah apapun dosa kita, sekelam apapun masa lalu kita, sebejat apapun kehidupan masa lalu kita, kalau kita mau datang Tuhan, ini aku. Tuhan terima. Tapi ketika kita sudah diterima, bukan berarti begitu saja diterima. Bukan berarti Tuhan mengiyakan, menyetujui dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita sudah di tangan Tuhan, kita akan diremukkan. Untuk dibentuk kembali. Kalau kita mau remuk, biarlah remuk di tangan Tuhan. Kalau remuk di tangan dunia, hancur saudara. Tapi ketika kita mau remuk di tangan Tuhan, maka kita akan dibentuk kembali. Ya, ranting-ranting yang tidak berguna itu akan Tuhan pangkas. Ya, bapak saya seorang TANI, saudara. Oh ya, tani ya. Loh, ayo, biarlah yang kita punya telinga hendaklah mendengar. Bapak saya TANI, bukan hoax ya. Asli. Jadi saya sedikit banyak tahu tentang pertanian. Ya. Kalau kopi habis panen, dia akan muncul tunas-tunas, saudara.
Nah tunas-tunas ini dipotong. Kenapa? Kalau nggak dipotong dia akan menghambat tumbuhnya buah. Nggak berguna dipotong, saudara. Kalau dipikir emang loh subur loh ya daunnya hijau, gemuk-gemuk, gindruk-gindruk loh. Kenapa harus dipotong? Menghambat pertumbuhan. Menghalangi buah. Akhirnya harus dipotong. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, ada hal-hal yang akhirnya sekiranya menghambat kesetiaan kepada Tuhan, ikhlaskan untuk dipotong. Aduh Tuhan, aduh janganlah Tuhan. Harus saudara, supaya saudara semakin berbuah banyak di dalam Tuhan. Egois kita, dendam kita, ya kekerasan hati kita, serahkan sama Tuhan, pangkas Tuhan. Berani mengatakan pangkas Tuhan. Ini aku pangkas Tuhan. Dipangkas memang sakit, tetapi tujuannya supaya kita bisa berbuah lebat, saudara. Nah, karena itulah kenapa Tuhan izinkan pencobaan itu datang. Tapi dari semuanya tidak akan melebihi kekuatan kita. Misalnya saudara menemukan berlian di dalam kotoran ayam. Diambil enggak? Kotoran ayam bau loh. Diambil namanya berlian. Kita ambil apa? Begitu kita ambil langsung kita pakai? Hah? Lo berlian loh saudara. Apa langsung kita pakai datang ke pesta? Enggak. Kita ambil itu berlian pasti kita akan cuci. Gosok pakai sabun. Kinclong kita pakai. Kok sih bau ya? Cuci lagi. Dicuci lagi. Kelihatan bersih dipakai. Kok masih ada bau? Cuci lagi. Sampai benar-benar bersih. Begitu juga dengan kehidupan kita. Pencobaan akan memurnikan kehidupan saudara dan saya. Karena itu mengucap syukurlah dalam segala. Nah Allah punya tujuan, bukan sembarangan. Oh Tuhan itu nyuruh-nyuruh aku mengucap syukur. Tapi Tuhan memberikan satu kekuatan. Nah pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluarnya. Di Tesalonika 5 ayat 18b tadi mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan akan memberikan kekuatan. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukannya. Ketika kita memanggil Tuhan, minta tolong aku Tuhan, tolong. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Karena Tuhan tidak jauh dari kehidupan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita? Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 bahwa kita ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari Tuhan. Tuhan ada beserta kita, memberikan kemampuan kepada kita menghadapi berbagai macam pencobaannya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, jadi penolong itu tidak hanya menyertai saat kita berdoa toh. Saat berdoa on fire, oh Tuhan, berdoa pengurapan luar biasa, haleluya, amin. Loyo lagi. Bukan, tetapi penolong yaitu Roh Kudus akan diberikan pada saudara dan saya. Bukan saat saudara ibadah saja. Saat ibadah memuji Tuhan, oh haleluya, pengurapan luar biasa, keluar sinyalnya hilang. Ya. Mari kita pertahankan sinyal Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Supaya kita bisa menghadapi pencobaan-pencobaan karena ada kekuatan yang dari Tuhan. Seberapa banyak sih kita yang dari gereja semangat luar biasa, begitu keluar langsung sinyalnya hilang gitu. Ya, mulai hari ini ayo kita pertahankan. Ya, jangan sampai meletus balon biru dar hilang. Ya, hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4 ku pegang. Ayo Roh Kudus kita pegang erat-erat di dalam kehidupan kita. Supaya kita senantiasa bisa mengucap syukur. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus diberikan
Ya, ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus katakan akan datang penolong, akan minta kepada Bapa penolong untuk menyertai kehidupan kita. Karena Tuhan tahu dunia ini nggak semakin baik, saudara. Tuhan tahu dunia ini semakin hari semakin jahat. Ya, kalau kita tidak ada Roh Kudus yang menyertai kita, nggak tahu kita mau jadi apa. Tetapi Roh Kudus Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk selama-lamanya. Ya, karena itu ketika kita menghadapi satu masalah, satu hal, jangan mencari kambing hitam. Ya, aku begini karena dia. Aku sampai terbuang ke Hong Kong karena kau mengkhianatiku. Aku sampai menderita seperti ini karena kau dan kau. Selama kita terus mencari kambing hitam, selamanya kita akan jalan di tempat, nggak nyampe-nyampe. Kita nggak akan bisa ya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita tidak akan bisa masuk rencana Tuhan. Kenapa? Kita tidak pernah introspeksi diri. Yang kita salahkan orang lain. Lo benar loh Kak, aku dulu sukses Kak. Tapi karena dia Kak, aku langsung hancur-hancuran. Percayalah, semua dalam kendali Tuhan. Kalau saudara nggak mengalami satu masalah di Indonesia, nggak mungkin datang di Hong Kong. Kalau nggak datang di Hong Kong, saudara nggak akan bisa tumbuh di dalam Tuhan seperti saat ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Seandainya saya datang kasih, aku dulu pernah agak kaya, saudara. Agak kaya loh saya. Saya di Hong Kong 6 tahun, masih gadis dulu itu, saudara. Aku sih wayu, saudara. Ya, punya banyak duit, saya bisa bikinin rumah orang tua, saya bisa beli motor, saya bisa punya usaha mobil-mobil walaupun bekas, saudara ya. Saya bisa bantu saudara-saudara yang sekolahnya terhambat biaya, saya bantu belikan seragam semua. Loh, saya agak kaya waktu itu, saudara. Tapi karena saya sudah mulai melenceng dari jalan Tuhan, Tuhan izinkan belar habis semua. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa. Oh jare sopo Tuhan, aku kayak rambutan Aceh ngelongkop, saudara. Nggak punya apa-apa. Bahkan untuk makan saja saya harus ditopang sama keluarga, habis semua. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Sampai masuk di Hong Kong saya mendapatkan majikan yang haleluya. 4 tahun saya sekolah di majikan lama. Saya juga nggak bisa mengucap syukur waktu itu. Saya mau datang ke Hong Kong, ini Tuhan loh yang nyuruh. Saya sudah berdoa puasa loh. Saya sudah meminta loh. Kenapa Tuhan kasih saya majikan yang seperti ini? Saya diproses habis-habisan, saudara. Karena saya lupa bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Karena itu saya bersungut-sungut. Tetapi setelah saya sekolah 4 tahun dan saya lulus, saya sarjana, saudara ya. S1 ya, 4 tahun ya. Di majikan yang lama, di situ Tuhan memproses. Setelah itu baru saya katakan, terima kasih Tuhan buat prosesmu. Kalau nggak ada nenek, saya nggak bisa berdiri di sini saat ini. Kalau saya nggak diproses 4 tahun di sana, saya nggak bisa berdiri di sini hari ini. Ya. Karena itu terima kasih buat proses yang ada. Ya, saya masih sering ngabarkan nenek saya pada mbaknya yang gantiin saya, gimana kabar nenek? Saya itu di Pulau Soro, tahu Pulau Soro sudah. Saya benar-benar ditindas habis-habisan. Tapi saya itu kalau melihat dia tidur itu saya nangis, saudara. Kalau siang berantem, kalau malam tak tangisi. Ya siang berantem saya dilempar apa berantem dia, saya berantem, saudara. Saya seperti masuk kandang singa, saudara. Setiap hari berantem, Tuhan aku ini masuk kandang singa. Iya kenapa? Karena kamu sama-sama singa. Saya singa, nenek singa, perang setiap hari, saudara. Ya akhirnya kita jangan jadi singa lah. Ya akhirnya ketika Tuhan mulai menuntun, lewat proses-proses kehidupan saya baru menyadari bahwa Tuhan ada di dalam setiap perkara yang saya hadapi. Ya. Tuhan membentuk saya itu luar biasa, saudara. Saya dulu itu orang yang, sudah nggak karuan. Lu jual, gue beli. Iya,
Saya naik motor itu saudara, disalib orang, weng, biasa. Tapi kalau sampai ada orang nyalip saya, weng, sambil belayer-belayer ngelerek saya, tak kejar kemanapun dia pergi. Ya, saya orangnya nggak mau ngalah, saudara. Saya orangnya keras banget. Disitulah Tuhan memproses saya. Jadi kalau kita dalam proses, kita cari tahu sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau proses dalam hidupku? Apa yang perlu dipangkas dalam hidupku? Pangkas Tuhan. Selama Roh Kudus ada beserta kita, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Amin. Haleluya. Seorang tidak akan bisa lulus, tidak akan bisa mendapatkan ijazah kalau tidak melalui ujian. Ya, jadi terimalah ujian hari ini dengan tetap mengucap syukur. Nah, satu hal saudara, saya ingatkan kepada saudara dan saya ya. Jangan sampai ketika kita menghadapi masalah itu kita setiap hari tanya sama Tuhan, Tuhan, sampai kapan aku begini? Tuhan, sampai kapan? Enggak usah tanya. Karena Tuhan sudah punya waktu sendiri. Tidak terlambat, juga tidak terlalu cepat. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Enggak usah tanya-tanya sampai kapan Tuhan. Nanti Tuhan jengkel loh. Kat malaikat, itu loh kok tanya-tanya terus ya kan? Tuhan nyuruh malaikat nanti, apa? Loh itu loh tiap hari tanya, kapan Tuhan? Kasih tahu dia. Apa Tuhan? Yo kapan-kapan. Ya, Tuhan punya rencana luar biasa, enggak usah tanya-tanya setiap hari. Ya. Di sini sudah ada yang pernah melahirkan? Sudah. Ketika pembukaan 1, 2, 3, aduh, Pak dokter, ini kapan lahir? Tahu nggak dokternya? Nggak tahu. Itu waktunya Tuhan, saudara. Walaupun saudara sudah kayak ayam mau bertelur. Kalau belum waktu Tuhan nggak akan mencatat, saudara. Ya, yang belum melahirkan tunggu nanti ya saatnya tiba. Saudara akan merasakan sakitnya 1000 sakit jadi satu. Kosok mas, dikosok pindah, aduh sakit. Ayo, turun dari ranjang, jalan-jalan, aduh lagi. Saudara bisa jungkir balik, tapi kalau belum waktunya Tuhan, gak akan lahir. Nikmati prosesnya Tuhan, amin. Sakit saudara, lo sakit loh, bener sakit loh ya. Kapok aku mas, sudah cukup sekali ini gara-gara kamu mas. Jangan mencari kambing hitam, ayo nikmati. Adik saya waktu melahirkan, adik saya itu tunduk sama mertua itu luar biasa, sopan saudara. Ketika dia sakit bersalin, dia tuh teriak-teriak. Mertuanya bilang, Duk, jangan teriak-teriak, Duk. Malu sama orang. Dia langsung bangun, Ibu gak tahu ya rasanya. Ibu gak tahu rasanya orang melahirkan. Terus mertuanya, yang lahirno bojomu itu siapa? Sungguh saudara, begitu juga dengan kehidupan ini seperti orang mau melahirkan. Nggak tahu penderitaan saudara hari ini sedang pembukaan berapa. Kalau masih pembukaan 3, suwe. Pembukaan 4, masih lama. Pembukaan 6, 7, 8, mati-matinya itu udah sakitnya luar biasa. Ya, minum mas, minum, dikasih minum, glek lagi, nggak lahir saudara. Tapi ketika sudah pembukaan 9, prok, keluar. Sudah ngerasain, sakit itu langsung hilang. Sakit itu langsung hilang saudara. Yang tadi bilang aku gak mau lagi kapok, tahun depan sudah hamil lagi. Nah begitu juga dengan kehidupan kita, ayo nikmati segala yang Tuhan izinkan terjadi. Bila waktunya Tuhan tiba, semua pasti selesai. Amin. Karena itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan, karena Tuhan kita luar biasa. Ya, saudara kasih Tuhan satu hal, jangan hadapi sendiri. Ya, jangan hadapi sendiri. Ya, libatkan Roh Kudus yang sudah dijanjikan menyertai kita selama-lamanya. Libatkan Roh Kudus. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, karena itu jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti memuji.
Jangan berhenti menyembah, terus miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita selalu hubungan intim dengan Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada apa? Kekuatan baru yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, akibat orang yang selalu bersyukur dalam menghadapi segala hal. Contohnya Ayub, saudara. Ayub itu begitu luar biasa penderitaan yang dia alami. Betul? Tetapi dia tetap bersyukur, dia tidak pernah menghujat, tidak pernah mengumpat. Apa yang terjadi baca dalam Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, setelah Ayub mengalami segala masalah, dia tetap mendoakan orang yang menyakiti dia. Ya, Ayub mendoakan orang yang sudah menghujat teman-temannya yang sudah meninggalkan dia. Dia doakan. Begitu juga yang Tuhan mau pada saudara dan saya. Ya, kita tetap mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita mendoakan orang yang sudah menyakiti kita. Kita mendoakan orang yang sudah membuat kita gagal. Kenapa? Karena kegagalan di masa lalu Tuhan akan membentuk menjadi satu kemenangan di masa yang akan datang. Ya, karena itu jangan membenci masa lalu. Nanti telepon sama pacarnya ya. Terima kasih Mas, kau sudah menyakiti aku. Terima kasih kamu sudah membuat aku gagal. Kalau tanpa kegagalan waktu itu, aku tidak akan seperti hari ini. Amin. Berdamai dengan masa lalu. Mau berdamai dengan masa lalu? Ya, beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Nah, ya, akan menerima mahkota kehidupan, saudara. Ya, ketika kita mau bertahan di dalam Tuhan, kita menerima mahkota kehidupan. Sampai nanti kita pulang ke surga tidak dalam kondisi gundul. Ya, kita pulang ke surga memakai mahkota. Ya, hidup bersama-sama dengan keluarga kerajaan Allah, kita tidak menjadi penjaga pagar. Di surga ada penjaga pagar, saudara ya. Tapi kita tidak bagian mereka, tetapi bagian kita ada dalam kerajaan surga. Menjadi bagian keluarga kerajaan surga, memuji, menyembah, dan memuliakan Allah yang luar biasa. Haleluya. Syaratnya mengucap syukur dalam segala keadaan. Saat ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Ya, percayalah. Di balik penderitaan yang saudara alami hari ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Syaratnya satu, miliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan senantiasa mengucap syukur. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita andalkan Tuhan. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Minta ampun yang selama ini sudah bersungut-sungut. Kenapa? Yang bersungut-sungut tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ku mau selalu